terus apa namanya, di rumah itu rebutan nonton sama abang saya yang nomor 2. Nah, abang saya tuh mau nonton film action, terus bentrok sama acara album anak-anak, kalau nggak salah itu hari Minggu ya. Jadi saya berantem lah sama abang saya itu. Abang saya udah apa, gede banget, maksudnya saya sama abang saya itu beda 10 tahun. Waktu itu abang saya udah kerja lah ya. Jadi dia marah-marah katanya, kamu tuh udah gede, ngapain nontonin lagu anak-anak, udah bukan usia kamu lagi. Nah, dari kata-kata itulah akhirnya saya mikir gitu kan, iya sih saya udah bukan anak-anak gitu ya, ngapain ngeliatin lagu Bondan Prakoso, terus lagu Enno Lerian kayak gitu-gitu. Terus akhirnya saya ngomong lah sama kakak perempuan saya, juga lebih lebih besar dari saya karena saya anak bungsu paling kecil. Jadi pada waktu itu kakak saya juga udah kerja. Saya ngomong sama kakak saya itu, beliin dong majalah remaja. Nah, start dari situlah saya mulai ngikutin majalah-majalah, karena memang pusat pergaulan itu ada di majalah remaja saat itu ya. Nah, disitulah saya mulai mengenal modeling-modeling ya. Atau zaman dulu tuh sinetron tuh nggak kayak sekarang booming banget. Zaman dulu tuh jarang banget ya ada sinetron. Jadi kalau sinetron itu misalnya seseorang atau bintang pemainnya itu bisa nembus sinetron tuh sudah sangat keren banget ya. Nah, biasanya mereka itu ngambil dari modeling-modeling yang sudah famous gitu. Nah, pusat pergaulan itu memang ada di majalah. Jadi dari situlah saya ngikutin perkembangan bintang-bintang iklan ya, modeling gitu kan, siapa-siapa yang lagi naik daun, siapa-siapa yang lagi digemarin. Nah, disitulah akhirnya pertama itu saya kenal ya tentu saja Ariksha ya, terus sama Tedisha yang lebih dulu ngetop karena mereka udah langsung main, terutama Tedisha ya udah main sinetron. Kalau nggak salah waktu itu sinetronnya apa ya, Samudra apa gitu yang tembus di RCTI, jadi semua orang bisa nonton. Dan kakak saya yang perempuan itu yang ngefans banget sama Tedisha, dan dia juga ngikutin informasi atau berita-berita itu dari majalah, dan dia akhirnya membeli berlangganan majalah remaja itu. Nah, dari situ akhirnya saya tahulah profil-profil modeling-modeling cewek cowok gitu ya. Nah, kemudian tuh pas saya tuh udah paham, semua teman-teman saya tahu banget, teman-teman SMP terutama tahu banget. Saya sering bawa ke sekolah gitu ya majalah itu, terus saya tunjukin, ini loh pemenang cover girls, ini loh pemenang cover boy, dan bla bla bla. Nah, pada waktu itu tuh Palembang itu masih kategori kota yang sangat apa ya, minim dalam artian jarang sekali ada event-event yang diselenggarakan apalagi artis datang, itu jarang banget. Jadi Palembang itu bukan masuk kategori kota yang sering dikunjungin sama artis-artis ibu kota. Jadi kesempatan untuk bertemu sama artis itu sangat langka banget ya, sulit banget gitu. Nah, jadi untuk bisa bertatap muka, bertemu artis, apa segala macam itu sangat mustahil di Palembang itu ya. Nah, pada saat itu tuh yang masih mendingan itu kota Medan sama Lampung ya, yang sering mengadakan acara-acara dari majalah-majalah ternama di ibu kota ya kan. Nah, karena saya ini orangnya emang dibilang ambisius enggak juga sih. Saya kan orangnya sentimental gitu ya. Banyak sih teman-teman yang tahu banget. Misalnya saya suka sesuatu, bener-bener saya gali gitu, pengen tahu apa sih sampai saya rasa bosan gitu kan. Nah, termasuklah tentang modeling ini. Nah, kemudian pas libur sekolah saya dapat informasi nih, informasi fashion show memperkenalkan produk baru yang ada di International Plaza, salah satu mall terbesar di Palembang, yaitu dari Matahari. Nah, ya saya kan orangnya dari dulu ya, emang dari kecil tuh emang gimana ya, selalu apa-apa yang saya lihat yang lagi booming itu harus saya miliki. Jadi memang dari kecil saya itu selalu beli baju tuh di Matahari. Jadi pokoknya apa yang dipakai di majalah itu saya harus beli. Apapun itu, baik sepatu, tas, baju, pasti apapun yang dipakai
akan saya beli gitu kan. Nah, jadi pas ada iklan itu, saya ngajakin temen gitu kan, temen ya biasa ngegeng kan, di episode sebelumnya kan udah tahu kan saya suka ngegeng orangnya ya kan. Nah, akhirnya kita udah pergi ke sana. Nah, pada saat informasi itu saya nggak tahu kalau bintang tamunya itu Atarsha, karena memang cuman ada informasi aja akan ada fashion show di mall tersebut untuk memperkenalkan produk baru dan dihadirin sama model-model dari Jakarta. Nah, lalu jam 11 pagi kalau nggak salah itu, ya udah langsung cabut ke sana. Dan bersyukurnya karena memang memiliki majalah itu nggak semua orang bisa ya, atau nggak semua orang mampu pada saat itu ya. Jadi tidak semua orang tahu informasi tentang fashion show ini, dan tidak semua orang juga kayak saya yang benar-benar suka sesuatu terus dikejar sampai dapat, sampai bosen gitu kan. Nah, kesempatan buat saya itu peluang besarnya di sini. Akhirnya nggak ada banyak orang gitu kan, jadi cuma beberapa orang doang. Saya, kakak saya yang di atas saya tuh, terus teman saya 2 orang tuh, kita sepakat oke, kita datang jam setengah 11 udah di sana. Dan bener sampai di sana tuh ada panggung, kita udah duduk duluan tuh di depan. Nah, sebelum kita mencapai panggung itu kan belum buka tuh, acaranya belum dimulai. Kita masih keliling-keliling ngeliatin produk yang memang sengaja dipasang di situ. Kita liatin satu-satu, dan saya nggak sengaja tuh noleh pas di jalur jalan masuk itu, saya lihat, oh my god, Atarsha. Terus nggak bisa ngomong ya kan, ini pertama kali seumur hidup itu ya ketemu ibaratnya idola yang memang selama ini cuma bisa lihat di majalah, terus tiba-tiba lewat di depan muka. Jadi bener-bener gini banget ya, orang ganteng gitu kan. Terus karena bener-bener excited sampai cannot move, and so like, oh my goodness, kita tuh kayak, jangankan saya, teman saya dan saudara saya juga, kita kaku gitu. Setelah jauh masuk dan akhirnya masuk ke belakang panggung, baru kita tuh kayak pow gitu, gitu kan. Terus teman-teman saya kan nggak begitu paham banget namanya ya, mereka sering ngelihat majalah-majalah saya juga nggak paham banget namanya siapa-siapa. Nah, pada saat itu Atarsha itu sama Awang juga, cover boy majalah model juga itu kalau nggak salah, levelannya Attila karena lebih dulu kalau nggak salah. Terus ada tiga model, Atar, Awang, dan Juliet, cover girls-nya. Terus sama 2 model dari Palembang, namanya Desi Novianti yang sekarang juga jadi cover girls, yang dulu-dulu ya di cover girls dan jadi bintang sinetron juga. Dan satu lagi siapa, Yolanda kalau nggak salah ya. Jadi bener-bener selama ini lah di majalah, terus tiba-tiba lewat gitu ya, excited lah. Apalagi saat itu usia saya kan masih 13 tahun ya, ibaratnya masih anak-anak banget. Oke, sangat excitednya, nggak sabar cepet-cepet deh duduk di pinggiran panggung itu. Dan kebetulan memang panitia pun mengizinkan gitu. Pertama saya bilang sama pihak panitia, saya mau duduk dong, boleh dong. Terus panitia bilang belum dibuka, acaranya belum dimulai, tapi nggak apa-apa dong, boleh dong gitu. Terus akhirnya karena yang ngeliat saya so excited ya, oke silakan katanya. Dan kemudian kita duduk paling depan banget. Terus nggak berapa lama kemudian mulai nih rame dari belakang, wah kita beruntung banget duduk di depan. Nah, lalu mulailah acara itu, fashion show, terus ke atas segala macam, aduh gemes banget. Terus kita pun ada banyak acara-acara pembagian hadiah juga ya, ada games kayak gitu. Dan kita semua 4 orang itu ikut, saya ikut pertama kali, saya yang berani ikut dong gitu kan. Nah, terus saya dapat hadiah juga. Dan setelah acara selesai nih, excited banget ya kan, karena nggak kepikiran Atarsha yang tampil gitu. Karena kan Atarsha Attila itu lagi booming banget namanya, karena ya baru dinobatkan juga kan sebagai cover boy, otomatis di mana-mana itu wajah Atar gitu yang memenuhi majalah. Terus akhirnya udah selesai acara bubar gitu, tapi saya nggak rasanya penasaran tuh masih belum puas gitu kan. Terus
saya desak panitianya, pengen dong jumpa itu, jumpa apa fans. Terus mereka bilang enggak, ini kita tidak menyelenggarakan jumpa fans. Terus saya bilang please lah om, tolong lah om. Pada saat itu saya masih unyu-unyu banget, nggak kayak sekarang ya. Nah, terus akhirnya dengan muka-muka melas gitu, akhirnya oke lah kita sediain, akhirnya dibuatlah meja, ditaruh meja di situ sama kursi. Terus saya nih paling depan duduk di ngantri belepotan banget, saking excitednya ya. Terus ya udah saya paling depan intinya. Terus lama nih nunggu, aduh mana sih saya belum kayak apa tanda tangan nih sama foto gitu kan, mana ini. Akhirnya yang pertama kali keluar ya Atar, dan saya yang langsung ngeliatin mukanya tuh bengong dengan senyumnya, ciri khas tawanya, aduh alisnya sampai saya oh my goodness ganteng banget. Terus sampai halo abang kata saya gitu kan, halo abang, mana bang Atilanya, saya bilang. Oh bang Atilanya ke Bali tuh, dengerin bang, saya masih ingat banget loh. Nggak akan lupa deh. Dan terus akhirnya dapat deh tanda tangan. Terus dengan ramahnya, dengan senyumnya, terus sampai saya tuh nggak mau move gitu kan, pengen saya sendiri yang di depan, dia nggak boleh yang lain. Terus akhirnya ya panitia negor lah, gantian dong gitu. Gantian aduh ya udah saya ambil alih ke uh, model lain gitu ya, yaitu Juliet waktu itu, yang saya pikir ya udahlah, walaupun mata saya tetap lirik ke Atar gitu. Dan akhirnya ya udah, mereka pun cepet-cepet buru-buru, dan banyak juga fans-fans lain yang nggak sempet ditandatanganin karena memang mereka udah ada schedule, sore harus udah ada di Jakarta kalau nggak salah, karena panitianya ya yang ngomong. Jadi dia bilang maaf ya, ini mereka udah ada schedule kayak gitu-gitu, makanya saya bisa ngomong. Nah terus udah kayak masih terpukau kita berempat itu ya, kayak masih aduh nggak percaya, yang ini gila ganteng banget Atar ya, lebih ganteng daripada di ini ya, aduh. Akhirnya udah kayak terbuai gitu. Terus udah kita turun gitu kan, mau pulang juga, mau cari makan. Pas di lantai 2 itu ketemu lagi tuh, pas kebetulan nih saya belum dapet tanda tangan awang, jadi saya kejar lah. Nggak taunya kesempatannya kakak saya yang perempuan itu sama teman saya satu lagi, langsung dia apa gebetin Atar, terus dicium pipi Atar kanan kiri, dan saya cuma bisa gigit jari, nggak bisa karena saya ngajar tanda tangannya si Awang. Aduh bener deh, bener banget, keren banget, pengalaman yang seumur hidup sampai sekarang tuh nggak bakalan lupa. Karena memang ya bayangin lah usia segitu ya, maksudnya lagi gitu deh pokoknya. Nah setelah itu akhirnya kita masuk sekolah nih ya, masuk sekolah terus ada tugas, disuruh bikin karangan pelajaran bahasa Indonesia tentang liburan sekolah. Nah disitulah saya bikin pengalaman saya bertemu Atarsya. Nah terus masing-masing siswa itu kan diwajibkan untuk membaca tulisan karya tulis kita itu di depan kelas. Nah akhirnya banyak anak-anak suka sama cerita saya. Terus kemudian ada tuh teman saya namanya Desi Armayana itu, aduh itu yang kemarin juga nongol di konten sebelumnya ya, memberikan opininya tentang saya. Nah dia inilah yang ngajarin, udahlah dibikin aja ada cerita. Terus ada lagi teman yang sama ikutan juga itu, si Denny, dia bilang udah bikin aja cerita tentang itu, hayalan kamu kata dia. Nah jadi disitulah inspirasi saya untuk menulis di era-era sekolah itu, dengan sosok Atar ini, dengan kadang majalah itu yang ada Atarnya saya gunting gambarnya, terus kayak saya tempelin di buku tulis itu. Dan saya bikin cerita ini sampai setumpuk segini buku. Itu teman saya satu kelas selalu bacain. Kisahnya apa Sob? Ya itu tadi, kisahnya tentang saya dan Atar, peran utamanya. Pokoknya Atar tuh aduh impian banget, ya ampun kok baik banget ya, ramah banget. Jadi itu yang kesan bener-bener gak bisa move on. Nah sebenarnya saya sudah sering ketemu beberapa artis kayak Anjasmara, Gunawan, terus siapa lagi ya, banyak deh. Tapi memang mereka tuh ya maaf kalau saya bisa sebut agak jaim gitu, jaga jarak banget sama fans, dan bahkan kayak kesannya sombong. Beda banget sama Atar yang bener-bener hai ya terima kasih, jadi bener-bener
kesannya tuh nyangkut di hati gitu ya sob ya. Nah sudah, kemudian saya tuh sampai gara-gara Atar nih, saya pengen jadi cover girl, saya pengen jadi gadis sampul. Saya ikutin setiap ada bukaan nih, pemilihan cover girls, pemilihan gadis sampul, saya kirim foto, saya ikutin, tapi ya saya nggak jadi juga. Terus saya tuh berharap kalau kalau saya jadi artis nih, jadi model juga, saya bisa bertemu sama Atarsya, bisa main bareng di sinetron ke iklan ke apalah, foto lah apalah, tapi ya nggak kesampaian. Nah suatu hari nih ada iklan di majalah Aneka, di situ mencari peran figuran. Nah, sinetron ini sinetron besar yang akan diselenggarakan di kota-kota besar di Indonesia. Dan Palembang adalah salah satunya kota yang ditunjuk gitu kan. Terus disuruh peserta yang minat kirimkan foto, dan ya samalah seperti pemilihan cover girls. Nah, kemudian di situ saya kirimlah foto dan saya dapat respon, saya diterima dengan syarat dipoto ulang lagi ke studio dan sebagainya dengan ikutin aturan yang sudah ditentukan ya. Udah dikirim segala macem. Nggak taunya sob, krisis moneter. Semuanya pada waktu itu politik memanas, segala macam, sesuatu ekonomi hancur, anjloknya rupiah dan sebagainya. Sehingga akhirnya production house itu kirim surat, karena pada zaman itu kan memang media informasi kan bukan email ya, tapi melalui surat menyurat, dan menyatakan bahwa proses penyelenggaraan syuting sinetron tersebut dibatalkan karena itu tadi rating sinetron semua anjlok karena ekonomi anjlok kan. Ya udah, akhirnya udah musnah deh harapan untuk ketemu Atar. Nggak, akhirnya ya pas masuk STM masih ada keinginan untuk itu kan, tetap gitu ada kegiatan fashion show, ketemu Marcelino sempet juga Atila mampir juga ke Palembang, cuman pada saat itu udah gimana ya, kayaknya udah deh jenuh gitu, karena satu, kegiatan sekolah saya udah full banget ya kan, kedua saya udah nggak ada waktu luang kayak waktu SMP. Jadi pas STM tuh padat banget, sekolah aja dari jam pagi sampai jam 3 sore ya kan, belum lagi tugas-tugas sekolah. Jadi emang karya tulis saya tuh udah stop, nggak sempet lanjut. Ada beberapa yang sudah saya tulis juga, cuman ngadat, dan memang banyak banget pasti cerita yang saya buat ini tentang Atar ini, dengan halusinasi saya tingkat dewa, dengan khayalan saya, dan juga membawa teman-teman lingkungan saya juga terlibat di cerita itu, sehingga sampai detik ini teman-teman tuh repot banget masih sangat ingat alur ceritanya seperti apa. And time is flies, 2000 itu kan udah banyak nih sinetron Atar, cuman itu tadi saya udah nggak di Indonesia, saya udah mulai melalang buana untuk mencari jati diri lah ya, ibaratnya mencari arti hidup ini. Yaitu akhirnya pas dapet kabar Atar menikah juga, kemudian Atar ini vakum lama banget sampai 7 tahun ya sob. Sampai kadang kan nggak ada sinetron lagi nih, ibaratnya tuh sayang banget gitu, karena pada situ kan nama Atar lagi booming, ketika menikah malah menghilang gitu kan. Dan Atar juga kan menikah bukan sama orang sembarangan juga, sama artis ngetop juga kan, jadi benar-benar sangat disayangkan kan saat mereka memutuskan untuk vakum gitu kan. Nah pas tahun ke tahun, sebenarnya setiap tahun saya tuh selalu ngecek loh, selalu cari Atarsya apa. Cuma kan banyak kan di sana itu yang saya dapatkan di medsos itu kan yang fake ya, yang abal-abal, jadi susah banget untuk dapetin yang original. Nah jadi saya kan suka iseng terus, masih penasaran lagi gimana sih perkembangan artis ini, kok benar-benar sinetronnya nggak ada, terus kayak apa sih kehidupan dia sekarang, anaknya kayak apa, kan pastilah ya penasaran. Apalagi saya jarang di Indonesia. Nah setiap saya pulang tuh kan di kamar saya tuh masih
masih banyak, bahkan buku-buku tulis saya, karya saya itu masih banyak, masih ada pada saat itu ya, sekitar tahun 2010-an gitu ya, 2010-an 2012-an lah. Jadi setiap saya pulang tuh kan kamar saya tuh kan tetap disimpan semuanya rapi sama ibu saya. Buku-buku sekolah saya juga masih ada pada saat itu. Sampai saya sendiri memutuskan udahlah buang aja, buat apa. Nah saya itu kan suka geli gitu baca, ya ampun lucu banget buku tulis saya, ceritainnya semuanya. Sampai akhirnya sekitar 2010 atau 2012 saya memutuskan untuk buangin semua itu. Jadi lemari saya itu udah penuh banget, dan barang-barang antik itu yang memang sudah dijaga sama ibu saya tuh saya putuskan saya buang. Sampailah ketika tahun 2015, kurang lebih tahun 2015 itu, setiap saya pulang seperti tadi kan, saya cek foto-foto gitu kan, saya lihat semuanya. Karena itulah kenapa yang selalu membuat saya merasa waktu itu nggak pernah berjalan, ya itu saya pulang tuh semua kondisi masih sama. Saya lihat tuh, wah ini sama Atar tanda tangannya masih ada ini. Oh ini jadi semua masih tertata rapi gitu. Jadi selalu membawa angan-angan saya itu kembali, dan tidak pernah membuat semuanya sirna dari otak saya. Dan dari situ saya penasaran lagi, mana sih kabarnya? Kok masa sih ngilang? Terus pulang kadang nanya sama kakak kan, itu Atarsya nggak pernah lagi ya main sinetron ya, nggak ada lagi ya ini ya gosip apa kayak gitu. Kakak saya juga bilang nggak pernah ada lagi, hilang bener dia. Jadi kayak masa sih gitu. Terus akhirnya ya itu tadi 2016 finally dapatlah Instagram. Terus di situ masih ragu kan, asli nggak sih, bener nggak sih ini, coba deh follow, coba deh DM. Itu pun lama banget sob, lama banget nungguin responnya, sampai kalau nggak salah tuh akhir-akhir 2016. Nah barulah connected di medsos, ya udah langsung abang yang kan nggak ini bla 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 ya. Beliau mana tahu ya kan. Ya udah pokoknya sejak itu komunikasi sama orangnya rasanya tuh impian saya yang dulu-dulu tuh ya, yang pengen apa main bareng, sinetron bareng atau foto bareng tuh rasanya muncul dalam artian, oh mungkin Tuhan mempertemukan saya di usia sekarang ya. No problem. Kenapa no problem? Karena sumpah Bang Atar itu baik banget, ramah banget, kayak memahamin banget perasaan saya ya, bahwa oh saya tuh loh bertahun-tahun loh selama ini kayak punya impian yang gak terwujud gitu. Mungkin orang bilang gila lu, atau mungkin sebagian orang ih Sinti nggak penting, tapi buat gue penting banget men. Dan ini teman-teman saya pun yang sudah tahu nih, teman-teman saya yang tahu story itu kayak apa, terutama teman sekolah tuh ye, mereka tuh support banget, dan mereka bilang ayo coba bikin lagi, bikin ulang. Yang mana bisa lah story sepanjang itu dibikin ulang, ya banyak lupaannya, gila apa. Dan dari situ aduh kenapa ya baru sekarang ketemu, tahu gitu nggak saya buang tuh buku catatan cerpen apa cerita panjangnya itu. Terus saya ya udahlah, saya tetap berterima kasih. Ternyata saya nggak sia-sia untuk ngefans sama beliau, karena emang beliau super baik, ramah, dan tahu kalau gua nih alay. Malu juga lo dikomentari sama artis idola. Nah pada tahun 2017 tuh intens banget kan komunikasi kita dengan teknologi yang maju, bisa face to face walaupun via screen. So happy banget pertama kali call sama abang itu. Cuman ya kondisinya ya nggak mungkin sama ya kayak wow secara kan kita saya pun bukan ABG lagi ya kan. Cuman tetap chemistry itu sama, tetap saya merasa berada di tahun lalu dan tahun yang sudah berlalu, dan ya seperti itu excitednya. Nah pada tahun 2017 pas kebetulan saya di Jakarta, ada something lah, ada bisnis, saya tuh udah sempet DM beliau, saya bilang bang saya di Jakarta pengen ketemuan. Oh saya lagi syuting. Di mana bang, saya susul biar saya mau lihat. Tapi ternyata saya diabaikan. Hingga akhirnya saya ada di luar lagi, nggak tahu kapan. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, bagi saya nggak harus bisa bertemu gitu, karena
beliau sudah memberikan respon baik seperti ini, memberikan apa ya, fulfill my request is more than anything. Jadi emang ini adalah benar-benar sebuah hadiah besar dari bertahun-tahun sebelumnya ya, apalagi di zaman ABG dulu saya benar-benar antusias banget sampai benar-benar ibaratnya aduh 24 jam mikir atar. Nah sekarang meskipun di usia sekarang baru dikasih kesempatan, saya tetap berterima kasih juga pada Allah karena akhirnya bisa terwujud. Dan teman-teman saya yang pernah menjadi saksi pun mereka sangat bilang keren dan salut sama kebaikan Bang Atar. Terima kasih Bang Atar Syah, jaga kesehatan selalu ya. Ya mudah-mudahan masih diberi kesempatan bisa bertatap muka langsung sama abang dan juga istri tercinta Ayah Embeb, Kak Ananda Lonto. Satu lagi nih bakalan jadi idola selanjutnya yaitu tuh si ganteng itu tuh. Pokoknya tuh ditunggu banget aktingnya ya. Akting Fata ditunggu banget biar jadi gantiin posisi papanya. Nomor 5. Fans buat abang itu apa artinya? Terutama aku. Tonto Apple yang ternyata kita ketemu di media sosial sama Apple Simanjuntak ini. Dan dia cerita-cerita, "Bang, aku yang ini nih pernah kasih tanda tangan, pernah foto apa segala." Lupa guys. Dan ternyata Apple ini masih nyimpen tanda tangan, foto. Malu. Zaman lucu-lucunya. Senang bener, masih ada yang ingat. Terus masih ada yang simpan. Soalnya kan nggak kayak zaman sekarang. Jadi zaman dulu tuh saat media sosial belum ada, bener-bener ketemu seseorang itu bener apa ya? Wow gitu, menonton sesuatu bener-bener kita tonton. Kalau sekarang kan mau nonton, handphone yang nonton. Kitanya mah liatin kamera aja, malah asik sendiri. Mau itu nonton show atau nonton apa music show. Mereka semua kasih handphone, bukan pandangan ke ininya, apa namanya sih, ke acaranya. Kangen zaman-zaman dulu. Diledekin, diteriakin, dipuji. Semua deh. Makanya kadang-kadang media sosial ini apa deh ya, menyenangkan sekaligus ya agak jadi kurang asik. Oke, nomor berikutnya masih belum kelar ya. Jadi terutama Apple. Nah, Apple ini sampai sekarang masih sering kontek-kontekan via Messenger, via direct message di Instagram. Sering dicuekin juga karena bukan apa-apa Apple. Suka kadang-kadang kalau lagi nggak mau baca ya kamu punya itu skip banget gitu. Beberapa juga teman-teman akhirnya ke skip sama Atar kan. Ya sorry deh, biasa jarang-jarang pegang handphone terus di tangan gitu. Nah, Apple itu anaknya, kalau kan kita belum pernah ketemu ya, insya Allah suatu waktu kita bisa ketemu. Kalau yang aku lihat di media sih anaknya cuek, baik, kayaknya galak juga nih. Dan dia terang-terangan kalau suka, enggak. Dan sayang banget sama anaknya dan keluarganya, ibunya. Pokoknya sayang banget perhatian sama anaknya walaupun dia jauh, tetap sering ngeliat komen-komen anaknya, komen ke anaknya, dia post foto-fotonya. Baik dan ya pokoknya kayaknya sih orangnya terus terang banget apa adanya nih. Suka enggak. Pokoknya digas terus ya. Ya itu aja. Dan gua aja digalakin guys. Mana nih janjinya nih? Udah tahun lalu juga nggak jawab-jawab.
Ya pokoknya sukses selalu buat Apple. Semoga selalu diberikan kesehatan di sana, lancar segalanya, berkah, terus sukses, apa yang dicita-citakan bisa terwujud. Buat channel YouTube-nya semoga terus berkembang. Mumpung di sana liput dong, karena aku juga kan belum pernah ke Makau. Jadi keren ya gedung-gedungnya, view-nya. Terus kemarin ngeliat yang video apa tuh, yang seks apa tuh, itu caur banget itu mbak-mbaknya awesome, dahsyat. Pokoknya sukses terus buat channelnya Apple, channel Wong Kito Galo. Dah. Ya, itulah tadi sob kisah saya dan juga respon dari Bang Atarsya. Terima kasih telah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa ya subscribe juga loh channelnya Bang Atar, juga follow Instagramnya. Nanti akan saya kasihkan ya linknya di bawah ini. Oke sob, sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sebagai masukan buat saya. Salam dari saya, Wong Kito Galo.